5 jam sebelum akad nikah calon suami berbisik di telingaku. Kalau mau lanjut nikahannya, serahkan semua hartamu padaku. Lalu aku jalankan misi, rahasiaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Putri selalu bangun sebelum matahari. Bukan karena jam weker atau tuntutan siapapun, melainkan karena kebiasaan yang terbentuk sejak kecil. Menyambut hari dengan tenang, sebelum dunia mulai ramai dan menuntut. Di rumah mungil berlantai keramik abu-abu itu, ia menyalakan lampu dapur dengan langkah pelan, agar ibunya yang sudah tua tak terbangun. Aroma air panas bercampur bubuk kopi menguar, menyatu dengan dinginnya udara subuh. Putri menyukai momen ini, seolah waktu memberi ruang aman baginya untuk bernapas. Di cermin kecil yang menempel di dinding dapur, wajah Putri terlihat bersih tanpa riasan. Matanya bening, tenang, namun menyimpan sesuatu yang sulit diterjemahkan. Bukan kesedihan, lebih tepatnya kewaspadaan. Ia seperti seseorang yang telah lama belajar untuk tidak menunjukkan semua kartu di meja. Rambutnya tertutup rapi oleh kerudung sederhana. Warnanya lembut dan tidak mencuri perhatian. Pakaian yang ia kenakan pun begitu. Tak mahal, tak mencolok, tapi bersih dan serasi. Orang-orang yang baru mengenalnya sering menyimpulkan satu hal dengan cepat. Putri perempuan biasa. Terlalu biasa, bahkan. Tidak suka pamer, bicara seperlunya, dan lebih sering mengalah. Banyak yang menyukai kesederhanaannya, tapi tak sedikit pula yang tanpa sadar meremehkannya. Bagi Putri, penilaian orang lain bukan sesuatu yang harus dilawan dengan suara keras. Ia memilih menjawabnya dengan hidup yang tertata dan diam. Ia bekerja di sebuah kantor kecil, tidak jauh dari rumah. Perjalanan ditempuh dengan motor tua peninggalan almarhum ayahnya. Motor itu sering dibilang, tak layak dipakai perempuan secantik Putri. Ia hanya tersenyum ketika mendengarnya. Keindahan, baginya, bukan soal kendaraan atau pakaian, melainkan ketenangan batin. Putri tahu benar caranya menjaga jarak dari hiruk-pikuk ambisi yang tidak perlu. Di kantor, Putri dikenal sebagai karyawan yang rapi, teliti, dan jarang mengeluh. Jika ada pekerjaan tambahan, ia mengerjakannya tanpa banyak bicara. Jika ada kesalahan, ia yang pertama meminta maaf meski bukan sepenuhnya salahnya. Sebagian orang memuji sikap itu sebagai kesabaran. Sebagian lagi menganggapnya kelemahan. Putri mendengar semuanya. Ia hanya memilih mana yang pantas ia simpan di hati. Tidak banyak yang tahu tentang masa lalu Putri. Tentang ibunya yang kini sering sakit. Tentang ayahnya yang pergi terlalu cepat, meninggalkan tanggung jawab yang tak kecil. Tidak banyak pula yang tahu tentang malam-malam panjang yang pernah Putri lewati, tentang keputusan-keputusan sunyi yang ia ambil sendirian, tanpa tepuk tangan atau pengakuan. Ia belajar sejak dini bahwa hidup tidak selalu ramah, dan terlalu berharap pada orang lain sering berujung luka. Maka saat Doni hadir dalam hidupnya, Putri tidak langsung menyerahkan semua kepercayaan. Ia menerima Doni dengan hati-hati, seperti seseorang yang menyentuh air panas, menguji hangatnya lebih dulu sebelum menyelam. Doni datang dengan tutur kata meyakinkan, tatapan penuh perhatian, dan sikap seolah Putri adalah pusat dunianya. Orang-orang di sekitar Putri tersenyum lega. Akhirnya, kata mereka, Putri menemukan pria yang pantas. Putri hanya tersenyum. Ia mengenal senyum itu, senyum harapan orang lain. Senyum yang seringkali lebih keras suaranya daripada hati sendiri. Putri tidak menolak harapan itu, tapi juga tidak menelannya mentah-mentah. Ia membiarkan waktu melakukan tugasnya, mengenalkan sifat sejati seseorang dengan perlahan. Di hadapan Doni, Putri tetap menjadi dirinya. Tidak berusaha tampil lebih kaya, tidak menceritakan apapun yang bisa mengubah cara pandang. Ia tidak berpura-pura miskin, ia memang sederhana. Namun satu hal yang Putri pegang teguh, tidak semua yang ia miliki harus diketahui orang lain. Ada wilayah hidup yang ia jaga rapat, bukan karena curiga, melainkan karena pengalaman mengajarkannya begitu. Kadang, saat malam datang dan rumah kembali sunyi, Putri duduk di kamar, menatap langit-langit, membiarkan pikirannya berjalan. Ia memikirkan masa depan, tentang pernikahan, tentang kehidupan yang ingin ia bangun. Ia tidak menuntut kemewahan. Yang ia inginkan sederhana, dihargai,
diperlakukan setara, dan dicintai tanpa syarat tersembunyi. Apakah itu terlalu banyak? Ia bertanya pada dirinya sendiri, lalu tersenyum tipis. Hidup sering membuat permintaan paling sederhana terasa mahal. Putri tahu hidup akan berubah. Pernikahan adalah pintu besar yang mengantar seseorang ke babak baru, dengan risiko dan tanggung jawab yang tak kecil. Ia tidak takut menikah. Yang ia takutkan adalah kehilangan dirinya sendiri di dalam pernikahan. Menjadi seseorang yang terus mengalah sampai tidak tahu lagi siapa dirinya. Maka ia mempersiapkan diri. Bukan dengan tuntutan, bukan dengan kemarahan. Melainkan dengan kesadaran. Kesadaran bahwa kesabaran tidak sama dengan kebodohan. Bahwa diam tidak berarti tak punya suara. Putri tahu, sangat tahu, kapan harus menunduk, dan kapan harus berdiri tegak. Hari-hari berlalu, dan persiapan pernikahan berjalan seperti seharusnya. Undangan dicetak, gedung dipesan, keluarga mulai sibuk membicarakan ini dan itu. Putri terlibat secukupnya. Ia tidak mengatur dengan tangan besi, tidak pula menyerahkan semuanya begitu saja. Ia bergerak di tengah, tenang, terukur. Di mata banyak orang, Putri tampak bahagia. Dan memang, ada bahagia yang ia rasakan. Namun di sudut hatinya yang paling dalam, ada satu ruang kecil yang selalu berjaga. Ruang yang mengingatkannya untuk tidak larut sepenuhnya. Untuk tetap menjadi dirinya sendiri. Bahkan saat dunia memintanya berubah. Putri tidak pernah menyangka bahwa kesabarannya akan diuji dengan cara yang begitu mendadak. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan hari, bahkan jam, ia akan dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya. Pilihan yang akan memisahkan antara cinta yang semu dan harga diri yang sejati. Namun untuk saat ini, Putri masih perempuan sederhana itu. Perempuan yang menyiapkan hari dengan tenang, menjalani hidup tanpa banyak suara, dan menyimpan kekuatan di balik kesunyian. Tidak semua orang menyadarinya. Tapi waktu, seperti biasa, akan membuka semuanya pada saat yang paling tak terduga. Doni selalu tahu bagaimana caranya tampil meyakinkan. Ia memahami betul kesan pertama. Bagaimana senyum yang tepat, kata-kata yang terukur, dan sikap percaya diri bisa membuka pintu manapun yang ia inginkan. Sejak muda, Doni sudah belajar satu hal penting. Orang menilai dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang tersembunyi. Dan disitulah ia bermain dengan sangat piawai. Pertemuan pertama Doni dan Putri pun tak lepas dari kesan sempurna itu. Doni datang dengan penampilan rapi, tutur kata sopan, dan sorot mata yang seolah penuh ketulusan. Ia mudah bergaul, membuat siapapun merasa dihargai saat berbicara dengannya. Di hadapan keluarga Putri, Doni tampil sebagai pria bertanggung jawab. Di depan teman-teman Putri, ia menjadi sosok yang perhatian dan pengertian. Semua memuji. Semua merasa yakin. Putri memperhatikan semuanya dari jarak aman. Ia tidak terbuai, tapi tidak pula mencurigai berlebihan. Doni, bagi Putri, adalah seseorang yang layak diberi kesempatan. Namun sejak awal, Putri menangkap sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan sikap Doni, melainkan betapa rapi semua itu terlihat, seolah tidak ada celah. Doni berasal dari keluarga yang cukup dikenal di lingkungannya. Ayahnya pensiunan pejabat di sebuah instansi, ibunya aktif dalam kegiatan sosial. Dari luar, keluarga itu tampak hangat dan mapan. Namun di balik percakapan ramah dan tawa ringan, Putri mulai merasakan tekanan halus. Pertanyaan-pertanyaan yang terdengar biasa, tapi diarahkan pada satu hal yang sama, kemampuan finansial, latar belakang, dan masa depan. Putri kerjanya di mana? Ayah Putri dulu apa? Ya? Nanti setelah menikah rencananya tinggal di mana? Putri selalu menjawab seperlunya, dengan senyum kecil yang terlatih. Doni jarang menghentikan pertanyaan-pertanyaan itu. Ia lebih sering diam, membiarkan Putri menjawab sendiri. Saat itu, Putri belum menafsirkan apapun. Ia hanya mencatat. Dalam keseharian, Doni tampak sangat perhatian. Ia mengantar Putri pulang, menanyakan kabarnya, bahkan memastikan ibunya Putri dalam keadaan baik. Doni pintar memainkan empati, tahu kapan harus bersikap lembut, dan kapan tampil tegas. Banyak yang iri pada Putri. Perempuan sesederhana itu, mendapatkan pria yang tampak begitu sempurna. Namun kesempurnaan memiliki sisi lain, keinginan untuk mengontrol. Perlahan, Doni mulai memberi saran yang terdengar seperti kepedulian.
cara berpakaian Putri, pilihan pergaulannya, bahkan jam pulang kerja. Semua dibungkus dalam kalimat manis. Aku cuma khawatir. Aku ingin yang terbaik buat kita. Putri tidak menolak, tapi ia menyadari perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai lebih berhati-hati, bukan karena hormat, melainkan karena tak ingin memicu perdebatan. Doni juga mulai membicarakan masa depan dengan nada yang berbeda. Bukan lagi tentang kebersamaan, melainkan peran. Tentang bagaimana seharusnya istri bersikap, tentang pengelolaan rumah tangga, dan tentang siapa yang harus memimpin. Putri menanggapi dengan tenang, meski dalam hatinya muncul pertanyaan demi pertanyaan. Apakah ini diskusi atau pengarahan? Pada beberapa kesempatan, Doni menunjukkan sisi lain yang jarang disadari orang. Nada suara yang mengeras saat sesuatu tak berjalan sesuai keinginannya. Senyum yang berubah menjadi diam berkepanjangan. Candaan yang menyimpan sindiran. Namun semua itu muncul sebentar, lalu kembali tertutup oleh sikap manis. Seolah Doni sendiri sadar betul kapan topeng itu harus dikenakan kembali. Putri tidak langsung menilai. Ia percaya setiap manusia memiliki sisi baik dan buruk. Namun pengalaman hidup mengajarkannya untuk tidak mengabaikan tanda-tanda kecil. Ia tidak membesar-besarkan kegelisahan itu, tapi juga tidak menghapusnya dari ingatan. Putri menyimpannya, rapi seperti ia menyimpan hal-hal lain dalam hidupnya. Keluarga Doni semakin aktif terlibat dalam persiapan pernikahan. Ibunya sering memberi arahan, ayahnya bicara tentang gengsi keluarga. Doni, di tengah semua itu, tampak menikmati perannya. Ia mulai lebih percaya diri, bahkan cenderung dominan. Sikapnya terhadap Putri kadang terasa seperti seseorang yang sudah merasa memiliki sepenuhnya. Padahal janji suci itu belum terucap. Satu malam, setelah pertemuan keluarga yang cukup melelahkan, Putri duduk sendiri di kamarnya. Ia mengingat kembali setiap percakapan, setiap tatapan. Tidak ada yang benar-benar salah, namun ada yang terasa tidak sepenuhnya benar. Putri bertanya pada dirinya sendiri apakah ia terlalu sensitif, atau justru terlalu lama terbiasa menahan perasaan hingga instingnya telah terasa tajam. Doni, dengan segala kesempurnaannya, mulai tampak seperti bangunan indah yang terlalu simetris. Indah, tapi membuat Putri bertanya-tanya, di mana letaknya? Ia tahu, tak ada manusia yang benar-benar sempurna. Dan apapun yang terlalu sempurna seringkali menyembunyikan sesuatu. Putri memilih tetap melangkah, bukan karena buta, melainkan karena ingin melihat lebih jauh. Ia percaya pada proses, bahwa waktu akan selalu membuka tabir yang paling rapi sekalipun. Dan jika suatu hari topeng itu jatuh, ia ingin berada dalam posisi yang tidak rapuh. Doni tidak menyadari bahwa kesabaran Putri bukan keterlambatan berpikir. Ia tidak mengerti bahwa di balik sikap tenang itu, Putri sedang membaca, mengamati, dan mempersiapkan diri. Bagi Doni, Putri hanyalah perempuan lembut yang mudah diarahkan. Padahal, kesalahan terbesar seseorang seringkali dimulai dari menganggap remeh orang yang paling diam. Hari lamaran itu tiba dengan kemeriahan yang terasa berlebihan bagi Putri. Aroma bunga segar memenuhi halaman rumah yang disulap menjadi begitu glamor, dengan tenda putih menjulang dan dekorasi berkilau yang memantulkan cahaya matahari. Kursi-kursi tersusun rapi, taplak bermotif elegan menutupi meja-meja hidangan. Semuanya tampak sempurna, terlalu sempurna untuk sebuah acara yang seharusnya berangkat dari niat sederhana. Putri berdiri di balik pintu kamarnya, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Kebaya yang dikenakannya indah, pilihan Doni dan keluarganya. Warna pastel yang lembut, payet yang berkilau secukupnya. Cantik, kata banyak orang. Namun Putri merasakan jarak antara dirinya dan busana itu. Seolah ia sedang mengenakan sesuatu yang bukan sepenuhnya miliknya. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri. Apapun yang ia rasakan, hari ini adalah tentang tradisi dan penghormatan pada keluarga. Saat Putri melangkah keluar, ia disambut senyum-senyum ramah. Keluarga Doni datang dengan rombongan besar, membawa hantaran yang menumpuk tinggi. Kotak-kotak berhias pita emas, kain mahal, perhiasan berkilau, semuanya dipajang dengan bangga. Terdengar bisik-bisik kagum dari para tamu. Wah, serius sekali, kata seseorang. Putri beruntung sekali, kata yang lain. Putri hanya menunduk, membalas sapaan dengan senyum kecil. Doni tampil dengan percaya diri. Jasnya rapi, rambutnya ditata sempurna.
Ia berjalan dengan langkah mantap, menyalami keluarga Putri satu persatu. Saat tatapannya bertemu dengan Putri, senyum Doni mengembang, senyum yang selama ini menjadi ciri khasnya. Namun bagi Putri, senyum itu terasa lain hari ini. Ada kilat kepuasan di sana, seperti seseorang yang telah berhasil menaklukkan sesuatu yang ia incar. Prosesi lamaran berlangsung sesuai adat. Kata-kata disampaikan dengan penuh kehormatan, janji-janji masa depan diucapkan dengan lantang. Doni menyebut nama Putri dengan nada lembut, memuji kesederhanaan dan kesabarannya. Orang-orang mengangguk setuju, tersentuh oleh kalimat-kalimat yang terdengar tulus itu. Putri duduk diam, mendengarkan. Ia merasa seolah sedang menonton sebuah pertunjukan tentang hidupnya sendiri. Indah di permukaan, tapi asing di dalam. Ketika pertanyaan ditujukan kepadanya, ia menjawab singkat. Ia tidak ingin menambahkan apapun yang berlebihan. Hari ini bukan tentang menjelaskan siapa dirinya, melainkan tentang menyaksikan arah hubungan ini melangkah. Di sela acara, Putri menangkap percakapan-percakapan kecil yang membuat dadanya mengeras. Tawa ringan keluarga Doni, diikuti kalimat yang tak sepenuhnya ia dengar, namun cukup untuk dipahami. Tentang nilai, tentang masa depan yang cerah, tentang pengelolaan setelah menikah. Semua seolah berujung pada satu arah, kendali. Ibu Doni mendekat dengan senyum ramah. Matanya meneliti Putri dari atas ke bawah. Putri cantik. Ya, nanti setelah menikah, harus banyak belajar mengatur rumah tangga. Apalagi Doni anaknya ambisius, katanya dengan nada setengah bercanda. Putri tersenyum, menunduk sopan. Insya Allah, jawabnya singkat. Kalimat yang aman, tidak menyetujui sepenuhnya, tapi juga tidak membantah. Saat sesi foto, Putri berdiri di samping Doni. Lampu kamera berkedip, tawa palsu terdengar di mana-mana. Doni merangkul Putri dengan posesif, tangannya menekan punggung Putri sedikit lebih lama dari seharusnya. Putri membiarkannya, sambil menatap ke depan. Ia sadar, di balik foto-foto indah itu, sedang terbentuk sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur. Lamaran itu diakhiri dengan jamuan makan mewah. Hidangan berlimpah, percakapan ramai. Namun Putri hampir tidak menyentuh makanannya. Ia mengamati, mendengarkan. Semakin jelas baginya bahwa acara ini lebih banyak tentang memperlihatkan status daripada menyatukan dua keluarga dengan niat tulus. Doni beberapa kali berbisik padanya, menanyakan apakah ia bahagia. Putri mengangguk, sekali lagi memilih jawaban yang tidak memicu apapun. Di dalam dirinya, ada suara kecil yang berusaha bangkit, peringatan yang ia kenal sejak lama. Putri tidak mengabaikannya. Ia menyimpannya, tepat di tempat yang aman. Saat matahari mulai condong ke barat dan para tamu satu persatu pamit, Putri merasa lega. Bukan karena kebahagiaan yang meluap, melainkan karena badai kecil di dadanya akhirnya mereda. Ia menarik napas panjang. Lamaran ini resmi. Langkah selanjutnya sudah di depan mata. Malam itu, setelah rumah kembali sepi dan dekorasi mulai dibongkar, Putri duduk sendirian di ruang tamu. Sisa-sisa bunga masih mengeluarkan aroma manis yang menyengat. Ia menatap lantai, membiarkan pikirannya berputar. Lamaran ini seharusnya menjadi awal yang membahagiakan. Namun yang ia rasakan justru kehati-hatian. Putri menyadari satu hal penting. Kemewahan tidak menjamin ketulusan. Janji indah bisa diucapkan siapa saja. Tetapi niat sejati sering tersembunyi di balik detail kecil. Cara seseorang memandang, bertanya, dan ingin mengendalikan. Ia menutup matanya sebentar, menenangkan diri. Entah mengapa, keyakinannya semakin kuat bahwa hari lamaran ini bukan puncak kebahagiaan, melainkan gerbang menuju ujian yang jauh lebih besar. Dan Putri, dengan segala kesederhanaannya, tahu bahwa ia harus tetap waspada. Karena di balik kemeriahan lamaran mewah itu, ia mulai merasakan sesuatu yang dingin, cinta yang perlahan berubah menjadi tuntutan. Pagi itu datang terlalu cepat. Langit masih berwarna abu pucat ketika Putri terbangun. Jantungnya berdetak dengan irama yang tidak biasa. Rumah dipenuhi aktivitas sejak subuh. Suara langkah orang berlalu lalang, bisikan panitia, denting peralatan rias. Hari ini adalah hari yang selama ini disebut-sebut sebagai hari paling bahagia dalam hidupnya. Namun anehnya, perasaan yang menyeruak justru bukan kegembiraan, melainkan ketenangan yang tegang, seperti permukaan air sebelum badai datang. Putri duduk di tepi ranjang,
memejamkan mata sejenak. Ia menarik napas dalam, mengingatkan dirinya untuk tetap tenang. 5 jam lagi, ia akan duduk di pelaminan. 5 jam lagi, sebuah kalimat sakral akan mengikat hidupnya dengan Doni. Ia tidak ingin memikirkan terlalu jauh. Cukup 1 jam, 1 langkah, 1 napas. Di ruang rias, Putri duduk di depan cermin besar. Para perias bekerja dengan cekatan. Sesekali memuji wajah Putri yang memang mudah dirias. Calonnya cantik dari sananya, kata salah satu dari mereka. Putri tersenyum tipis. Ia menatap pantulan dirinya. Wajah yang tampak tenang, meski di baliknya berlapis kegelisahan yang telah lama ia kenal. Ibunya duduk di sudut ruangan, mengenakan kebaya sederhana. Tatapannya lembut namun penuh doa. Putri menangkap mata itu di cermin dan membalasnya dengan senyum kecil. Senyum yang berkata, "Aku baik-baik saja." Namun sebagai ibu, ia tahu, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya terucap. Di luar ruangan, persiapan terus berlangsung. Tenda yang lebih besar dipasang, bunga-bunga disusun ulang agar tampak sempurna dari setiap sudut pandang. Keluarga Doni datang lebih awal, memastikan segala sesuatu sesuai rencana mereka. Putri memperhatikan dari jauh, gerak-gerik yang teratur, wajah-wajah serius yang sibuk mengatur. Tidak ada yang salah. Namun semuanya terasa seperti mesin yang berjalan tanpa mempertimbangkan perasaan seseorang yang akan menjadi pusat acara. Ponsel Putri bergetar. Sebuah pesan masuk dari Doni, "Aku mau ketemu sebentar." Penting. Tanpa tanda emotikon, tanpa sapaan manis. Putri membaca pesan itu 2 kali. Jantungnya berdegup lebih cepat. Namun ia menjawab singkat, "Di mana?" Beberapa menit kemudian, Doni muncul di ambang pintu ruang rias. Ia mengenakan busana pengantin setengah jadi, dengan wajah tegang yang berusaha ditutupi senyum. Doni meminta izin pada perias dan keluarga, lalu mengajak Putri ke sebuah ruangan kecil di belakang rumah. Ruang yang jarang dipakai, sunyi dari hiruk-pikuk persiapan. Pintu tertutup perlahan. Hening menyelimuti mereka berdua. Doni berdiri terlalu dekat. Putri bisa merasakan energi yang berbeda hari ini. Tidak ada kelembutan, tidak ada sapaan hangat. Doni menghela napas, lalu mencondongkan tubuhnya. Suaranya rendah, nyaris berbisik, tapi cukup tajam untuk menusuk. "Putri," katanya pelan, "kalau mau lanjut nikahannya, serahkan semua hartamu padaku." Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa ragu, tanpa gemetar. Seolah itu permintaan wajar. Seolah cinta bisa diringkas menjadi transaksi. Putri membeku. Dunia terasa menyempit. Suara bising dari luar mendadak menghilang, digantikan oleh dengung di telinganya sendiri. Kata-kata Doni terngiang, menabrak satu sama lain, merobohkan sisa keyakinan yang masih ia simpan. Ini bukan kesalahpahaman. Bukan candaan. Tatapan Doni terlalu serius untuk disalahartikan. Putri menatap mata Doni, mencoba mencari sisa ketulusan yang dulu pernah ia percayai. Tidak ada. Yang ia lihat hanya tuntutan, dan keyakinan bahwa Putri akan menuruti. Ada luka yang dalam di dada Putri, tapi ia tidak menunjukkannya. Pengalaman hidup mengajarkannya satu hal penting. Saat seseorang mengira ia telah menang, disitulah kewaspadaan harus paling tinggi. Putri menundukkan kepala sedikit, seolah mencerna permintaan itu. Doni menambahkan dengan nada yang lebih lembut, namun tetap menusuk, "Ini demi masa depan kita. Aku cuma mau segalanya jelas." Putri mengangguk pelan. Senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang salah dibaca Doni sebagai kepasrahan. Dalam hati, Putri merasakan sesuatu yang runtuh, tapi bersamaan dengan itu, sesuatu yang lain justru menguat. Kejelasan. Kepastian tentang siapa Doni sebenarnya. "Baik." Jawaban Putri singkat, rendah, nyaris tak bersuara. Doni tampak lega. Ia tersenyum, percaya bahwa kendali sudah di tangannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia meninggalkan ruangan itu, kembali ke hiruk-pikuk persiapan, membawa perasaan menang yang belum ia ketahui akan berumur sangat pendek. Putri berdiri sendirian. Tangannya gemetar sebentar, namun ia segera menahannya. Ia menarik napas panjang, menutup mata, dan membiarkan air mata jatuh 1 tetes. Hanya 1. Cukup untuk mengakui rasa sakit, tidak lebih. 5 jam sebelum akad nikah, Putri kehilangan satu hal, kepercayaannya pada Doni. Namun di saat yang sama,
ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, keberanian untuk menjaga harga dirinya. Ia merapikan kerudungnya, menghapus sisa air mata, lalu melangkah keluar dari ruangan itu dengan wajah tenang. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik gaun pengantin itu, Putri sedang menyusun keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan Doni, dengan keyakinannya yang berlebihan, tidak menyadari bahwa bisikan itu telah menjadi garis awal kehancurannya sendiri. Putri kembali ke ruang rias dengan langkah yang ia paksa tetap tenang. Senyum kecil kembali ia kenakan, seperti topeng tipis yang sudah lama ia kuasai. Orang-orang menyambutnya dengan ramah, bertanya ini itu, memastikan apakah ia baik-baik saja. Putri mengangguk, menjawab seperlunya. Tidak ada yang curiga. Tidak ada yang tahu bahwa barusan, di ruang sempit yang sunyi, seluruh makna pernikahan bagi Putri hampir runtuh. Ia duduk kembali di kursi rias, menatap pantulan dirinya. Bukan wajah cantik dalam balutan busana pengantin yang menarik perhatiannya, melainkan matanya sendiri, mata yang kini memahami segalanya dengan terlalu jelas. Ucapan Doni terngiang lagi, namun tidak lagi melukai seperti tadi. Luka itu sudah berubah bentuk, menjadi keteguhan. Putri menunduk, membiarkan perias merapikan riasannya. Tangannya terlipat di pangkuan, terasa dingin. Di balik keheningan itu, pikirannya berjalan cepat. Ia mengingat perjalanan hidup yang telah membawanya sampai ke titik ini, jalan panjang yang tidak pernah ia ceritakan secara utuh pada siapapun. Sejak ayahnya meninggal, Putri belajar menjadi dewasa lebih cepat. Ia bekerja, mengurus ibunya, dan memikul tanggung jawab yang tak pernah disuarakan. Banyak keputusan ia ambil diam-diam. Ia menyimpan dokumen penting di tempat yang aman, menata hidupnya dengan rapi, tidak membiarkan siapapun melihat keseluruhan gambaran. Bukan karena tidak percaya, melainkan karena ia tahu, dunia seringkali berubah sikap ketika tahu apa yang kita miliki. Rahasia itu bukan semata soal harta. Lebih dari itu, rahasia tentang kemandirian. Tentang bagaimana Putri berdiri di atas kakinya sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Tentang jaringan orang-orang yang ia percaya, tentang usaha yang ia bangun perlahan, tentang aset-aset yang dicatat atas namanya sendiri. Selama ini, ia memilih hidup sederhana agar hidup terasa jujur. Ia teringat percakapan dengan ayahnya dulu, nasihat singkat yang tak pernah ia lupakan. Kalau suatu hari kamu punya lebih, jangan pamer. Biar orang menilai kamu dari sikapmu, bukan dari milikmu. Kalimat itu melekat kuat, menjadi prinsip hidup Putri. Doni tidak tahu apapun tentang ini. Ia hanya melihat apa yang ingin ia lihat. Seorang perempuan sabar yang dianggap mudah diarahkan. Putri merasakan getirnya kesalahan penilaian itu. Bukan karena Doni salah mengenalnya, melainkan karena Doni memilih memanfaatkan asumsi tersebut. Putri menatap cincin di jarinya, hadiah lamaran yang kini terasa dingin. Ia tidak marah. Rasa itu sudah ia lewatkan. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa hak atas hidupnya tidak boleh diserahkan kepada siapapun, apalagi dengan cara dipaksa. Ia mengeluarkan ponsel, membukanya pelan. Ada beberapa nama yang tersimpan, orang-orang yang selama ini bergerak di balik layar kehidupannya. Ia tidak langsung menghubungi mereka. Masih terlalu pagi. Namun kehadiran nama-nama itu saja sudah cukup menguatkan. Ia tidak sendirian. Tak pernah benar-benar sendiri. Pikirannya kembali pada wajah Doni saat berbisik tadi. Tatapan penuh keyakinan bahwa Putri akan menuruti semuanya. Ada kesombongan di sana, dan kepercayaan yang salah arah. Putri menyadari satu hal penting. Jika ia menurut, ia akan mengkhianati seluruh perjalanan hidupnya sendiri. Rahasia yang selama ini ia simpan bukan untuk diserahkan sebagai syarat cinta. Rahasia itu adalah jaring pengaman, perlindungan, bukan umpan. Dan hari ini, mungkin untuk pertama kalinya, ia harus memakainya. Putri berdiri, melangkah ke dekat jendela. Cahaya pagi masuk dengan lembut, menyentuh wajahnya. Ia memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Bukan untuk menenangkan rasa takut, melainkan untuk mengukuhkan keputusan. Apapun yang terjadi hari ini, ia tidak akan keluar dari ruangan ini sebagai perempuan yang kehilangan kendali atas hidupnya. Ia kembali ke kursi, riasan hampir selesai. Di luar, pengisi acara mulai berdatangan. Waktu berjalan cepat. Namun di dalam diri Putri, segalanya terasa jernih. Ia tahu apa yang harus ia lakukan,
dan kapan melakukannya. Ia tidak berniat membalas dengan kemarahan atau mempermalukan siapapun tanpa alasan. Yang ia inginkan sederhana, kebenaran. Jika Doni memilih menjadikan cinta sebagai alat tawar-menawar, maka Putri akan berhenti bermain sebagai pihak yang lemah. Ia akan berbicara dengan caranya sendiri. Rahasia itu akan tetap rahasia, sampai ia sendiri memutuskan waktunya tepat. Putri menatap bayangannya sekali lagi. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum kecil. Bukan senyum di hadapan orang lain, melainkan senyum pengakuan pada dirinya sendiri. Ia siap. Bukan sebagai pengantin yang patuh, melainkan sebagai perempuan yang memahami nilai dan batasannya. Dan di balik ketenangan itu, sebuah rencana mulai terbentuk. Sebuah langkah sunyi yang akan mengubah arah hari ini, dan mungkin seluruh hidupnya, tanpa perlu teriak atau amarah. Karena Putri tahu, kekuatan terbesar seringkali lahir dari rahasia yang disimpan dengan sabar, lalu digunakan pada saat yang paling tepat. Waktu bergerak perlahan, tapi keputusan Putri tidak lagi ragu. Di luar ruang rias, suara panitia semakin sibuk, derap langkah terasa padat. Setiap menit mendekatkan mereka pada akad nikah. Namun di dalam diri Putri, sebuah jarum lain sedang bergerak. Jarum yang mengarahkan langkahnya menuju satu tujuan yang sudah ia tetapkan dengan tenang. Putri berdiri dan berkata lembut pada perias, "Ia perlu udara sebentar." Tidak ada yang curiga. Semua orang mengira ia hanya gugup seperti pengantin pada umumnya. Putri melangkah keluar menuju lorong samping rumah, tempat sinyal masih kuat dan hiruk-pikuk agak menjauh. Jarinya sedikit bergetar saat membuka ponsel, tapi bukan karena takut, melainkan karena kesadaran bahwa setelah ini, tidak ada jalan kembali. Ia membuka satu persatu kontak yang sudah lama tersimpan. Orang-orang yang mengenalnya bukan sebagai calon istri Doni, melainkan sebagai putri yang utuh, mandiri, tegas, dan terhormat. Pesan singkat ia kirim, jelas dan terukur. Tidak bertele-tele, tidak emosional. Ia hanya meminta kehadiran dan kesiapan. Tidak satupun penjelasan mendetail. Mereka akan mengerti. Putri lalu membuka folder lain, dokumen digital yang selama ini tertata rapi. Segala sesuatu yang ia miliki bukan hasil kebetulan. Ada bukti, ada alur, ada hukum yang melindungi. Ia tidak menyiapkan ini untuk menyakiti siapapun. Ia menyiapkannya karena hidup mengajarinya untuk tidak lalai. Saat ia kembali ke ruang rias, Doni sudah beberapa kali mengirim pesan. Pertanyaannya pendek, nadanya berubah, "Kamu di mana?" Putri membalas singkat, "Sedang siap-siap." "Tenang." Kata tenang terasa ironis, tapi jujur. Putri justru merasa sangat tenang sekarang. Di hadapan Doni, ia tetap terlihat patuh. Saat Doni masuk sebentar memeriksa kesiapan, Putri menunduk, berbicara seperlunya. Doni mengira semuanya berjalan sesuai rencananya. Ia tidak tahu bahwa, patuh, yang ia lihat hanyalah ruang aman yang Putri ciptakan agar langkah berikutnya tak terhalang. Satu persatu orang yang Putri hubungi mulai memberi tanda. Pesan singkat masuk, panggilan tak terjawab yang sengaja ia biarkan. Ia tidak perlu berbicara banyak. Kehadiran mereka nanti akan berbicara dengan sendirinya. Putri mengatur napas. Ia sadar risiko dari langkah ini. Ia tahu akan ada tatapan, bisik-bisik, mungkin penilaian yang tidak menyenangkan. Namun untuk pertama kalinya, rasa takut tidak lagi memimpin. Yang memimpin adalah kesadaran akan harga diri. Di luar, keluarga Doni terlihat semakin dominan. Arahan mereka semakin sering, nada bicara mereka semakin yakin. Doni tampak berwibawa, berseri, seperti seseorang yang merasa telah mengamankan segalanya. Ia tidak lagi melihat Putri sebagai pasangan setara, melainkan sebagai bagian dari rencana besar yang sudah ia klaim. Putri memperhatikan semuanya dari kejauhan. Ia tidak membenci Doni. Ia bahkan tidak ingin membalas. Yang ia lakukan hanyalah menarik kembali kendali yang sempat ia izinkan orang lain pegang. Hari ini bukan tentang membuat keributan, melainkan tentang menghentikan ketidakadilan sebelum terlambat. Waktu semakin dekat. Hitungan jam berubah menjadi hitungan menit. Putri tahu, momen yang ia tunggu hampir tiba. Ia memastikan semua berada di tempatnya. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada yang ceroboh. Ia memilih jalur paling tenang, namun tak bisa diabaikan. Sebelum menuju pelaminan, Putri menutup mata sejenak. Ia mengingat wajah ibunya, perjuangan hidupnya sendiri,
dan prinsip yang selama ini ia jaga. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia tidak akan menyesali pilihan ini. Ketika langkah-langkah mulai diarahkan menuju akad, Putri berdiri tegak. Wajahnya tetap lembut, sikapnya tetap sopan. Tidak ada satupun tanda bahwa di balik selendang pengantin itu, sebuah misi sedang berjalan. Misi, rahasiku, bukan tentang membongkar segalanya dengan marah. Misi itu tentang menempatkan kebenaran pada posisi yang seharusnya, dan membiarkan orang-orang yang salah mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Putri melangkah ke depan, siap menghadapi apapun yang akan terjadi dalam 1 jam ke depan. Karena saat kebenaran bertemu waktu yang tepat, tidak ada topeng yang bisa bertahan lama. Dan hari itu, Putri telah memastikan waktunya sudah sangat dekat. 1 jam terasa singkat bagi mereka yang menunggu, tetapi bagi Putri, waktu itu seperti dibentangkan panjang dan penuh makna. Aula sudah penuh. Kursi-kursi terisi rapi oleh keluarga, sahabat, dan tamu undangan yang mengenakan busana terbaik mereka. Lampu-lampu berkilau, bunga menghiasi setiap sudut. Dari luar, ini tampak seperti pernikahan impian. Putri melangkah menuju tempat akad dengan tenang. Wajahnya tersenyum lembut, langkahnya pasti. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan itu, ia sedang menggenggam keputusan yang akan mengubah segalanya. Musik berhenti pelan, suasana perlahan mengendap menjadi hikmat. Semua mata tertuju padanya. Doni sudah duduk di tempatnya. Jasnya rapi, sikapnya percaya diri. Tatapannya sesekali menyapu ruangan, menikmati momen ketika semua perhatian terasa berada dalam genggamannya. Saat Putri mengambil tempat di hadapannya, Doni tersenyum singkat, senyum kemenangan yang membuat hati Putri justru semakin mantap. Pembawa acara mulai menyusun rangkaian. Suasana hening, nafas ditahan. Namun sebelum prosesi dilanjutkan, Putri mengangkat tangan perlahan. "Maaf," ucapnya dengan suara lembut namun jelas, "saya mohon waktu sebentar." Bisik-bisik langsung terdengar. Beberapa wajah menoleh heran. Pembawa acara tampak ragu. Namun Putri menatapnya dengan sopan, tatapan yang penuh keyakinan. Akhirnya, waktu diberi. Putri berdiri. Gaun pengantinnya berkilau di bawah cahaya. Namun yang lebih menyita perhatian adalah cara ia berdiri, tegak, tanpa gemetar. Ia menatap ke arah Doni, lalu memindahkan pandangannya ke para tamu. "Sebelum akad ini dilaksanakan," katanya pelan, "ada hal yang perlu saya sampaikan. Bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menjelaskan kebenaran." Doni menegang. Senyumnya membeku. Ia tidak menyangka ini. Putri membuka map tipis yang sejak tadi dibawanya. Isinya bukan banyak, tapi cukup. Ia tidak membacakan detail yang rumit. Ia hanya menyampaikan inti, tentang kepemilikan, tentang keputusan yang dibuat dengan sadar, tentang batasan yang tidak bisa dilanggar. Kata-katanya terukur, tidak meninggi, tidak bergetar. "Ada permintaan yang disampaikan kepada saya," lanjut Putri, "yang membuat saya menyadari bahwa pernikahan ini tidak lagi berdiri di atas cinta dan kepercayaan." Ruangan menjadi semakin sunyi. Doni berdiri setengah, wajahnya pucat. Ia mencoba menyela, namun tak satu pun kata keluar dengan lancar. Tatapan-tatapan mulai beralih padanya, bukan dengan kagum, melainkan dengan tanya. Putri melanjutkan, "Saya tidak pernah menutup-nutupi apapun karena niat buruk. Saya hanya percaya bahwa cinta tidak boleh disertai paksaan. Dan ketika kepercayaan berubah menjadi tuntutan, saya memilih berhenti." Ia menutup map itu perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada emosi meluap. Justru ketenangan itulah yang membuat ruangan terasa berat. Beberapa tamu saling berpandangan. Ibu Putri menutup mulutnya, antara kaget dan bangga. Dari sisi lain, keluarga Doni tampak kebingungan. Mereka tidak siap menghadapi situasi ini di depan begitu banyak orang. Putri menatap Doni untuk terakhir kalinya. "Aku ingin pernikahan yang dibangun atas saling menghormati. Bukan transaksi," katanya pelan. Kata-kata itu menjatuhkan sesuatu yang Doni sangka kokoh. Di hadapan semua orang, posisi berbalik. Kendali yang ia yakini ada di tangannya, lepas begitu saja. Tidak ada akad yang terucap. 1 jam setelah bisikan di ruang sempit itu, segalanya berubah. Floor yang tadinya dipersiapkan untuk janji sehidup semati kini menjadi ruang pengakuan dan penarikan diri. Keheningan pecah oleh bisik-bisik,
oleh langkah-langkah kecil petugas yang tak tahu harus berbuat apa. Putri melangkah turun dengan langkah yang sama tenangnya seperti saat ia naik. Untuk pertama kalinya sejak hari ini dimulai, dadanya terasa ringan. Ia tahu akan ada konsekuensi. Namun ia juga tahu, ia telah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Doni, berdiri di tempatnya, hanya bisa terdiam, menyadari bahwa 1 jam lalu, ia bukan hanya kehilangan kendali, tapi juga kehilangan kesempatan yang tidak akan kembali sama lagi. Waktu seolah berhenti di titik itu. Aula yang tadi dipenuhi harap dan tepuk tangan kini tenggelam dalam hening yang kaku. Orang-orang masih duduk di tempatnya, sebagian berdiri setengah, sebagian lain menoleh ke arah satu sama lain, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada yang berani bersuara lebih dulu. Doni masih berdiri di depan meja akad. Tangannya yang tadi mantap kini kaku di sisi tubuhnya. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, dan matanya kosong, menatap ke arah Putri yang perlahan menjauh. Ia seperti seseorang yang baru saja dipukul keras oleh kenyataan yang tidak pernah ia perkirakan. Kata-kata Putri terus berputar di kepalanya. Tuntutan. Transaksi. Berhenti. Ternyata, perempuan yang selama ini ia anggap patuh telah memikirkan segalanya jauh sebelum ia merasa menang. Ibunya Doni bangkit dari kursinya dengan gerakan tergesa-gesa. Ini maksudnya apa, Don? Suaranya terdengar tertahan, setengah marah, setengah panik. Tapi Doni tidak menjawab. Ia bahkan tidak menoleh. Kepalanya terasa berat, pikirannya kacau. Untuk pertama kalinya, ia tidak tahu harus bersikap bagaimana. Orang-orang mulai berbisik lebih keras. Beberapa tamu yang mengenal keluarga Doni saling bertukar pandang. Rasa iba bercampur curiga. Ada yang menatap Doni dengan heran, ada pula yang mulai menyimpulkan sendiri. Apapun kebenarannya, citra sempurna yang selama ini ia rawat retak di depan umum. Doni akhirnya duduk perlahan. Tubuhnya terasa lemas. Ia teringat bisikan yang ia sampaikan 5 jam lalu. Kalimat yang ia ucapkan dengan keyakinan penuh, tanpa rasa bersalah. Ia mengira Putri akan menuruti, seperti biasa. Ia sama sekali tidak membayangkan bahwa kalimat itu justru menjadi pemantik kehancurannya sendiri. Ayahnya Doni mendekat, berusaha menenangkan situasi. Ia berbicara dengan suara rendah kepada panitia, meminta waktu. Namun suasana sudah terlanjur berubah. Tidak ada cara untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Semua mata masih tertuju, menanti penjelasan yang tak kunjung datang. Doni mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Kata-kata yang ia susun di kepala buyar begitu saja. Ia ingin membantah. Ia ingin mengatakan bahwa maksudnya baik. Namun di benaknya, ia tahu, apapun pembelaannya kini akan terdengar terlambat. Sementara itu, Putri berjalan mendekati ibunya. Ia menggenggam tangan perempuan itu dengan lembut. Ibunya tidak bertanya apa-apa, hanya menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. Di sana ada keterkejutan, tapi juga kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Putri tersenyum kecil, seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Dari kejauhan, Doni menyaksikan momen itu. Ada rasa asing yang tiba-tiba menghimpit dadanya, perasaan kehilangan yang baru ia sadari saat semuanya sudah lepas. Bukan hanya pernikahan yang batal, melainkan kendali, citra, dan keyakinan bahwa ia selalu bisa mengatur segalanya. Keluarga Doni mulai berbisik di antara mereka sendiri. Nada suara berubah, tidak lagi penuh percaya diri, melainkan gelisah. Beberapa kerabat mencoba menutup suasana dengan senyum kaku, namun ketegangan terlalu kentara. Hari yang semula dirancang sebagai puncak kebanggaan kini berubah menjadi cerita yang akan dibicarakan lama. Doni menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasakan malu yang sesungguhnya. Bukan karena dipermalukan, melainkan karena disadarkan. Ia sadar bahwa selama ini ia tidak benar-benar mencintai Putri sebagai manusia utuh. Ia mencintai peran yang ia harapkan, bukan pribadi yang berdiri di hadapannya. Tangannya mengepal perlahan. Ada penyesalan, tapi juga kebingungan. Jika tadi Putri berbicara dengan emosi, mungkin ia bisa membalas. Namun Putri memilih ketenangan, dan itulah yang membuat Doni benar-benar tak berdaya. Ketenangan itu seperti cermin, memantulkan kembali sikapnya sendiri tanpa hiasan. Satu demi satu tamu mulai beranjak. Beberapa mendekati keluarga Putri dengan sopan, mengucapkan kata-kata penghiburan. Ada pula yang memilih pergi diam-diam.
Aula yang luas itu perlahan kehilangan keramaiannya, menyisakan suasana yang dingin dan kosong. Doni masih di sana, terdiam. Hari ini ia datang dengan keyakinan akan memulai hidup baru. Yang ia dapatkan justru pelajaran pahit tentang kesombongan dan kesalahan menilai orang lain. Ia menyadari, terlambat, bahwa perempuan yang ia anggap lemah telah berdiri jauh lebih kuat darinya. Dan di tengah aula yang makin sepi itu, Doni akhirnya mengerti, bukan putri yang mempermalukannya. Ia sendirilah yang menjatuhkan dirinya sendiri. Ruangan itu masih dipenuhi suara bisik-bisik. Wajah-wajah yang tadi menatapku dengan iba kini berubah penuh tanda tanya. Beberapa di antara mereka bahkan tampak menunduk malu, bukan kepadaku, tapi pada diri mereka sendiri yang nyaris menjadi saksi dari sebuah kezaliman yang dilegalkan atas nama pernikahan. Aku berdiri dengan punggung tegak. Tanganku tidak gemetar lagi. Hatiku tidak seberisik sebelumnya. Ada luka, tentu. Tapi lebih dari itu, ada kelegaan. Seperti seseorang yang akhirnya menghirup udara setelah hampir tenggelam. Doni masih membeku di tempatnya. Matanya menatapku dengan campuran emosi yang tidak mampu ia susun. Kaget, takut, malu, dan, untuk pertama kalinya, penyesalan. Aku memandangnya lama. Bukan dengan kebencian. Bukan dengan dendam. Bukan dengan amarah yang ingin menghancurkan. Justru dengan tatapan paling tenang yang pernah kumiliki sepanjang mengenalnya. Doni, ucapku pelan, tapi seluruh ruangan mendengarnya. Kalau aku mau balas dendam, aku bisa lakukan itu sejak lama. Ia menggeleng pelan, bibirnya bergetar. Seolah ingin berbicara, tapi tak tahu kalimat apa yang pantas keluar dari mulutnya. Aku tahu semua rencanamu, lanjutku. Aku tahu utangmu. Aku tahu tekanan keluargamu. Aku tahu kenapa kamu tiba-tiba berubah jadi manis, jadi dermawan palsu, jadi laki-laki sempurna di mata banyak orang. Beberapa tamu menahan napas. Aku juga tahu, kataku, kalau hari ini kamu tidak menikahiku karena cinta. Hening. Aku diposisikan sebagai solusi. Sebagai jalan keluar. Sebagai tabungan hidupmu. Ibunya mulai terisak. Bukan karena iba padaku, baru sekarang ia menyadari bahwa sikapnya selama ini adalah bagian dari kesalahan besar. Aku bisa saja membuka semuanya dengan cara yang lebih memalukan, ujarku. Aku bisa menjatuhkanmu, menghancurkan namamu, membuat keluargamu benar-benar tidak punya muka. Aku berhenti sejenak, tapi aku tidak melakukannya. Doni menatapku, bingung. Kenapa? Suaranya parau. Aku tersenyum kecil. Senyum yang tidak bahagia, tapi jujur. Karena aku tidak ingin menjadi seperti kamu. Kalimat itu menghujam lebih keras dari bentakan manapun. Aku tidak ingin menang dengan merendahkan orang lain. Aku tidak ingin bahagia dengan membuat seseorang hancur. Aku tidak ingin hidupku dibangun di atas dendam. Aku melirik cincin di jariku, yang sejak tadi tidak pernah benar-benar terasa sebagai simbol komitmen. Aku hanya ingin satu hal, lanjutku. Aku ingin kejujuran. Dan hari ini, kamu gagal memberikannya. Aku menarik napas panjang, lalu perlahan melepas cincin itu. Gerakan itu sederhana, tapi efeknya seperti runtuhnya sebuah bangunan megah yang ternyata rapuh dari dalam. Aku tidak membatalkan pernikahan ini untuk menghancurkanmu, kataku tegas. Aku membatalkannya untuk menyelamatkan diriku sendiri. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena jujur pada rasa sakit yang selama ini kupendam sendirian. Aku sudah cukup lama menjadi perempuan yang dibungkam oleh kalimat, sabar. Aku sudah cukup lama diajarkan untuk mengalah demi orang lain. Aku mengangkat kepala. Hari ini, aku memilih diriku. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanyalah kesadaran sunyi, bahwa tidak semua perpisahan harus berdarah agar bermakna. Doni menunduk. Bahunya bergetar. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kecil. Bukan karena aku menjatuhkannya, tapi karena ia akhirnya melihat dirinya sendiri tanpa topeng. Aku salah, katanya terbata. Aku terlalu takut kehilangan. Aku mengangguk pelan. Takut kehilangan bukan alasan untuk merampas, jawabku. Dan cinta bukan kontrak kepemilikan. Aku melangkah pergi dari tempat akad yang tak pernah terjadi itu. Gaun putihku masih melekat,
Tapi kini bukan lagi simbol pernikahan yang kandas, melainkan tanda sebuah keberanian. Keberanian memilih jujur. Keberanian mengatakan tidak. Keberanian pergi tanpa menyeret siapapun ke jurang dendam. Di balik pintu besar itu, aku tahu hidupku belum tentu akan mudah. Tapi setidaknya, itu hidup yang kupilih sendiri. Dan di dalam ruangan itu, kutinggalkan Doni dengan satu pelajaran yang mungkin akan selalu menghantuinya. Tidak semua perempuan membalas luka dengan kehancuran. Sebagian memilih berjalan pergi, dan itu jauh lebih menyakitkan. Langit sore itu berwarna kelabu, seolah ikut menyimpan cerita yang tak sempat disahkan oleh akad. Aku duduk di kursi belakang mobil, gaun putih masih melekat di tubuhku. Namun kali ini, aku tidak merasakannya sebagai beban. Aku tidak merasa kalah. Justru ada ketenangan aneh yang mulai tumbuh perlahan di dadaku. Mobil melaju meninggalkan gedung pernikahan yang dari pagi dipenuhi doa dan harapan palsu. Di kaca jendela, bayanganku sendiri menatap balik. Seorang perempuan yang mungkin baru saja kehilangan calon suami, tapi tidak kehilangan harga diri. Aku memejamkan mata. Selama bertahun-tahun, aku belajar menjadi perempuan yang sabar. Aku menelan nada tinggi dengan senyum, mengubur kata-kata yang seharusnya terucap, dan memaafkan hal-hal yang sebetulnya sudah melewati batas. Aku pikir, itulah arti cinta. Mengalah agar hubungan tetap utuh. Bertahan agar orang lain tidak pergi. Nyatanya, bukan begitu. Cinta yang memintamu menyerahkan dirimu bukanlah cinta. Ia hanya transaksi yang dibungkus janji. Aku teringat bisikan Doni 5 jam sebelum akad nikah. Kalimat itu masih menggema jelas di kepalaku. Tegas, dingin, dan penuh syarat. Saat itu aku hampir percaya bahwa itulah harga yang harus kubayar demi status istri. Demi disebut berhasil. Demi memenuhi ekspektasi banyak orang. Padahal, yang hampir kuserahkan bukan hanya harta, tapi masa depanku sendiri. Aku sampai di rumah, disambut kesunyian. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku menanggalkan gaun putih itu perlahan, menggantinya dengan pakaian sederhana yang biasa kupakai sehari-hari. Anehnya, aku merasa jauh lebih utuh dengan kesederhanaan itu dibanding segala kemewahan palsu yang nyaris mengikatku. Malam itu, aku duduk di depan jendela, menatap cahaya lampu-lampu kota. Ada banyak pesan masuk di ponselku. Sebagian bertanya, sebagian menyayangkan, sebagian menyalahkan. Aku tidak membaca semuanya. Aku belajar satu hal hari ini. Tidak semua suara harus didengarkan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar tentang Doni. Bisnis yang selama ini dia banggakan runtuh perlahan karena masalah yang memang sudah mengakar. Tanpa pernikahan itu, ia harus menghadapi semuanya sendiri. Aku tidak merasa puas. Aku juga tidak merasa menang. Yang ada hanya rasa iba dan jarak yang sehat. Saat ia mencoba menghubungiku, aku hanya membaca pesan singkatnya tanpa membalas. Aku baru sadar, aku mencintaimu dengan cara yang salah. Aku menutup ponsel. Kesadaran yang datang terlambat bukanlah tanggung jawabku lagi. Waktu berjalan. Aku kembali pada hidupku. Pada pekerjaanku. Pada mimpiku yang dulu tertunda karena terlalu sibuk menjadi penopang bagi orang lain. Aku mulai menata ulang batas-batas, tentang apa yang boleh kumaklumi dan apa yang harus kutolak. Aku belajar bahwa harga diri tidak pernah bisa dinegosiasikan. Sekali kau menyerahkannya, kau akan terus diminta menyerah lagi dan lagi. Cinta yang sehat tidak membuatmu takut kehilangan segalanya. Ia justru membuatmu merasa aman untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Di suatu pagi yang cerah, aku bercermin. Wajahku sama. Hidupku masih penuh tantangan. Tapi tatapan di mataku berbeda. Lebih teguh. Lebih sadar. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Bukan karena aku berhasil menikah. Bukan karena aku membalas luka dengan luka. Tapi karena aku memilih pergi sebelum benar-benar hancur. Dan jika suatu hari nanti cinta datang kembali, aku tahu satu hal dengan pasti. Ia harus datang tanpa syarat. Tanpa pemerasan. Tanpa mengorbankan harga diriku. Karena perempuan yang menghargai dirinya sendiri tak akan pernah sudi dicintai dengan cara yang salah.